Hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan dalam seri yang baru. Terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari rasa minder. Mari kita belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo, and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Sudah kenal nggak ya? Sudah lama kan kita punya program Life Unlimited ini, dan saya sangat bersyukur untuk begitu banyak pemirsa yang setia. Begitu banyak yang terus-menerus mengikuti program ini atau hubungi call center kami. Iya betul, sepanjang program ini akan lihat ada nomor WA, ada cara-cara menghubungi kami, ada tim yang siap. Setelah program ini selesai, boleh WA, boleh minta doa, boleh minta apapun, kami siap ya untuk mendukung saudara, berdoa dengan pemirsa dan yang lain-lain. Dan setiap bulan pun ada kesaksian-kesaksian yang masuk. Bahkan kemarin saya lihat ada seorang bapak dari Kalimantan Timur. Dia itu minta doa untuk temannya yang sedang terbaring di rumah sakit. Tapi kemudian kasih kabar kalau temannya itu sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dan yang luar biasa, kadang-kadang kita tidak hanya minta doa untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita minta untuk orang lain. Dan kami senang sekali karena tidak selalu punya kesempatan ke Kalimantan Timur atau ke bagian-bagian timur di Indonesia. Tapi bersyukur melalui program ini, melalui call center, kita semua kan bisa hubungi, bisa kerjasama, dan bisa sama-sama saksikan mujizat Yesus terjadi. Amin, itu luar biasa. Nah, bulan lalu kita sudah mulai satu seri yang baru, terlepas. Oke, sampai sudah saksikan dan sudah bicarakan dua topik. Itu adalah terlepas dari kutuk dan terlepas dari penyakit. Hari ini mau lanjut yang berbeda lagi, terlepas dari rasa minder. Kenapa saya merasa itu penting? Karena saya lihat terlalu banyak orang percaya. Mereka percaya kepada Yesus, tapi tetap tidak ada percaya diri, tetap selalu malu-malu, pemalu-pemalu, dan tidak berani untuk ambil tindakan, ambil langkah. Kadang-kadang tidak berani mengejar mimpi atau tidak berani di depan dan yang lain-lain. Nah, saya percaya itu bukan sesuai bagaimana Tuhan menciptakan kita. Nah, saya tahu kenapa, karena saya dulu pun alami seperti itu. Dulu saya benar-benar seorang pendiam, seorang pemalu, benar-benar kurang pede, rasa minder, wah benar-benaran, oke. Nah, bagaimana Susan sekarang sudah punya program televisi, sudah berdiri bicara di depan banyak orang, ya itu karena saya sudah menjadi terlepas dari itu. Bukan sepenuhnya, memang masih ada saya merasa gugup, masih ada saya merasa seperti manusia biasa, bahkan saat ini pun merasa gugup juga ya. Tapi tidak tahu untuk itu sampai kelihatan. Kita selalu memang ada perasaan itu sebagai manusia, tapi jangan sampai kita izinkan perasaan itu untuk seperti menjadi penghalang bagi kita dalam kehidupan ini. Saya dulu orangnya malu-malu. Waduh, saya bisa ingat betapa saya pendiam, tidak bisa bicara seperti ini. Sekarang malahan masalahnya tidak bisa berhenti bicara. Kayak dulu tidak bisa bicara di depan orang. Mungkin saya menunjukkan sedikit foto-foto ya. Waktu saya remaja, kecil, saya benar-benar orang bule ya di kampung, dari orang miskin, orang tua, dari keluarga yang kurang mampu. Saya dulu pun waktu kecil tidak langsung masuk sekolah, hanya belajar di rumah, harus bantu orang tua dari usia kecil, bantu-bantu di ladang, bantu-bantu jaga toko, jaga-jaga yang lain-lain. Hanya untuk cari uang sedikit, membantu orang tua, benar-benar merasa seperti orang paling jelek, orang paling bodoh, orang paling miskin, orang yang tidak berarti. Jadi saya benar-benar dulu ada kesulitan di antara saya dengan Tuhan. Apa itu? Saya merasa seperti ada penghalang.
dengan saya dan Tuhan. Karena saya benar-benar rasa minder, saya bisa merasa marah kepada Tuhan. Saya merasa marah karena saya punya 2 orang kakak dan mereka cantik. Dan saya bisa marah kepada Tuhan. Kenapa mereka diciptakan cantik dan saya jelek? Saya dulu marah sekali kepada Tuhan. Saya merasa hidup saya tidak enak, tidak baik. Saya menderita. Saya benci semua tentang diri saya. Bahkan saya pernah ambil firman Tuhan ini. Nah, sehari ini saya suka menceritakan firman ini kepada orang yang ngerasa minder, kepada orang yang kesulitan itu. Kenapa? Karena dulu saya nggak bisa terima, tapi sekarang sudah bisa terima. Mazmur 139 ayat 13-14 berkata seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggungku, menumbuhkan aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini cuma menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan kita. Bagaimana Tuhan membentuk kita, mengenal kita sebelum kita lahir. Bahwa itu bukan rencana mama papa orang tua kita. Bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan. Dan berkata bahwa kita benar-benar menyadari bahwa apa yang Tuhan buat. Maksudnya kejadian kita nih, kejadianku. Itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah, dulu saya mau mengucapkan ini nggak sanggup. Saya merasa kesulitan. Saya merasa, Tuhan, aku tidak merasa kejadianku ini ajaib. Saya merasa kejadianku ini, saya mengganggu. Ya, banyak orang, saya merasa kejadianku ini di dunia tidak sesuatu yang baik. Bahkan saya marah-marah, Tuhan, kalau engkau yang membentuk aku, kenapa nggak membentuk aku dengan lebih baik? Kenapa bukan kepada keluarga yang lebih baik? Kepada kampung, daerah, kota yang lebih baik? Saya dulu nggak terima. Akhirnya saya bisa menerima firman ini dan hari ini mengatakan saya percaya Tuhan menciptakanku. Tuhan memanggil aku ke dunia ini untuk mengubah ke dunia ini. Untuk menjadi orang yang membawa namanya. Menjadi orang yang membawa kabar baik kepada orang lain. Menjadi orang yang dia mau pakai untuk menolong. Untuk membawa nama Yesus kepada orang yang belum mendengarnya. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan menciptakanku. Dan saya tidak peduli baik itu mukaku jelek atau cantik. Saya tidak peduli ya tentang bagaimana dia membentuk. Kenapa? Karena kita harus mengerti. Tuhan memandang kita. Dia berkata itu sangat amat baik. Dia tidak memandang dengan mata manusia. Mata manusia itu milih-milih ya yang ini, yang ini. Bagaimana? Kita nggak tahu Tuhan itu suka ya hidung seperti apa. Panjang atau pleset. Kita nggak tahu ya Tuhan sebenarnya suka apa. Jangan kita manusia lebih suka, kulit yang lebih putih, lebih baik. Mungkin saya merasa Tuhan lebih suka kulit hitam. Bahkan Yesus itu sendiri tidak punya kulit putih. Yesus itu sendiri ada warna-warna kulitnya. Ya jadi bayangkan, kita kadang-kadang terlalu pikir ya, Tuhan itu suka rambutnya lurus, bukan keriting. Siapa yang bilang? Sebenarnya ini yang lucu ya, kalau orang di Indonesia kadang-kadang suka yang terbalik dari kami orang Barat. Kami orang Barat, pernah nggak lihat orang Barat itu ke pantai cari-cari matahari? Kenapa? Karena mau jadi hitam. Menurut kami hitam itu yang cantik. Menurut kami itu rambut yang keriting itu yang cantik. Menurut kami itu kan lain lagi daripada mungkin orang Indonesia. Makanya setiap orang, baik itu putih atau hitam, baik itu lurus atau keriting, baik itu apapun itu, semuanya sebenarnya baik dan sangat amat baik. Mungkin menurutmu itu mungkin dibanding di budayamu mungkin orang bilang nggak baik. Tapi di budaya orang lain itu yang paling cantik, itu yang paling pas. Ya kan ada budaya yang cari yang paling kurus. Ada budaya orangnya di Afrika cari yang paling gemuk. Itu yang mereka mau. Saya di sana tertolak karena saya terlalu kurus. Ya jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan sedia menciptakan Adam dan Hawa. Dia mengatakan ini sungguh amat baik. Ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Itu adalah manusia, itu adalah kita. Dan doa saya hari ini adalah setiap orang pemirsa Life Unlimited keluar daripada rasa minder ini. Keluar daripada terlalu peduli apa yang orang lain mengatakan, apa yang orang lain pikir menurut kita. Atau bagaimana mereka memandang kita. Dan kita peduli satu aja, bahwa saat Tuhan menciptakan kita. Dia berkata kejadian kita itu dahsyat, luar biasa, ajaib. Amin, itu yang peduli, yang kita harus peduli, itu yang penting. Pakai ada firman lagi, saya sangat suka satu hari saya temukan firman ini, ubahkan saya. Kenapa? Karena berkata dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, oleh karena ini Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku,
dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Berkata seperti ini, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Kadang-kadang pernah tanya nggak, kenapa Yesus mau mati bagi saya? Kenapa Tuhan mau menyelamatkan saya? Kenapa Tuhan rela mengorbankan Yesus untuk mendapatkan saya? Jawabannya dalam ayat ini. Kenapa dia melakukan apapun yang dia lakukan untuk mendapatkan kita? Karena dia berkata di mata dia, kita ini berharga, mulia, dan dia mengasihi kita. Jangan pernah izinkan hidupmu itu seperti saya dulu. Saya dulu itu mau bicara, sebenarnya saya bukan pendiam, saya mau bicara rindu, tapi saya takut kalau saya bicara salah, diejek-ejek. Kalau saya berkata seperti ini nanti ditolak, nggak ada kawan lagi. Saya terlalu peduli apa yang orang lain pikir sampai saya sendiri menjadi pemalu, menjadi orang penuh ketakutan, menjadi orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai saya ingat pernah harus membaca tulisan pelajaran saya di depan keluarga. Di depan 6 orang saja sudah menangis. Bagaimana? Padahal Tuhan menciptakan saya untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Tapi saya tidak mungkin membawa kabar baik kepada orang lain kalau saya sendiri belum mengalaminya. Kalau saya sendiri belum tahu betapa banyak dia mengasihiku. Dia membuat diriku ini berharga, mulia. Makanya saya mau setiap orang pemirsa Life Unlimited mau mengalami Life Unlimited, life yang hidup yang luar biasa, hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup di dalam rencananya, hidup yang levelnya lebih tinggi. Iya, tapi harus mengalami dulu kasihnya, harus mengerti dulu bahwa kejadianmu saat Tuhan menciptakanmu itu adalah hari yang mulia, ajaib, kejadianmu itu luar biasa di dunia ini. Amin. Mari karena itu kita sekarang masuk dalam satu video klip. Ya, saya ini pergi ke Amerika melihat bagaimana mereka ambil hal-hal yang seharusnya menjadi barang-barang sampah, barang-barang yang dibuang, membuatnya sesuatu yang indah. Mari ikuti saya ke Kentucky, Amerika. Di belakang saya ada seni yang sangat menarik sekali. Apalagi ini menjadi seni. Kenapa? Karena bagian ini adalah seni yang diambil semua itu dari hal-hal yang pernah dibuang, hal-hal yang tidak diguna lagi, hal-hal yang dianggap sampah. Nah, ini adalah seorang yang pikir seperti ini, namanya Thomas Dumble, dan dia punya pikiran yang sangat menarik sekali. Ambil hal yang tidak berharga lagi dan menggunakannya untuk menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik dan menjadi seni dan sudah terkenal. Sekarang di Amerika hal-hal seperti ini sudah terkenal sekali, banyak sekali orang datang untuk melihatnya. Cantik kan? Menarik. Nah, ini mengingatkan saya bagaimana Tuhan juga bekerja di dalam hidup kita. Tuhan juga berkata dalam 1 Korintus bahwa dia suka memilih hal-hal yang bodoh, manusia yang tidak berharga, yang rendah, yang tidak siapa-siapa. Dia senang mengambil orang seperti kita dan meninggikan kita, mengubahkan kita untuk menjadi sesuatu. Apalagi waktu Yesus berjalan di dunia. Dia suka mengambil orang seperti Maria Magdalena. Orang yang punya banyak roh jahat, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang sangat rendah, hidupnya hancur, dan suka mengubahkannya dan memilih dia untuk menjadi pengikutnya. Nah, ini adalah gambaran sangat luar biasa sekali, sangat indah bagaimana Tuhan suka mengambil hal-hal yang tidak berharga dan menjadikannya sangat berharga, sangat indah, sesuatu yang luar biasa. Menarik kan? Kayu-kayu yang seharusnya sudah dibuang, tidak dipakai lagi, berpikir tidak berarti. Sesuatu yang manusia anggap itu jelek dan tidak berarti, dibuang, diambil orang menjadi seni. Dan menjadi seni yang terkenal. Nah, dalam video klip yang singkat itu, saya sebutkan beberapa ayat. Di mana itu di 1 Korintus 1. 1 Korintus 1. Ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Nah, ini mungkin kita semua menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyatakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmah bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Karena itu seperti ada yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Panjang lebar ayatnya ya. Berkata apa? Ingat saja, ingat. Kalau saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita bukan hebat-hebat. Orang di dalam firman Tuhan. Kita melihat mereka semua, murid-murid Yesus 12 orang ini. Kacau ya saat Tuhan panggil mereka. Benar-benar banyak kesalahan, lemah, sering gak percaya. Banyak hal seperti itu. Mereka bukan dipandang dunia. Mereka orang yang nelayan-nelayan, yang dianggap bodoh, bau dan yang lain-lain. Tapi Tuhan bisa pakai hidup mereka. Ini yang dia lakukan. Tuhan suka mengambil kita dari posisi yang rendah, mengubahkan hidup kita dan pakai kita untuk berkata apa? Supaya yang bodoh memalukan yang berhikmat. Artinya kita tidak tetap selamanya seperti itu. Dia mengubahkan kehidupan kita sampai kita kelihatan lebih daripada yang sebelumnya. Seperti hidup saya. Sebenarnya saya ini sampai hari ini bukan orang yang pendidikan tinggi. Saya sampai hari ini bukan orang yang kaya. Saya bukan sampai hari ini orang yang cantik. Saya bukan sampai hari ini orang yang apa. Tapi Tuhan sangat mengubahkan. Dari dulu saya merasa begitu bodoh sampai hari ini. Saya merasa punya pewahyuan firman Tuhan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Yang dulu saya terlalu malu karena terlalu peduli apa yang orang lain pikir dan mau diam-diam terus, tidak sanggup bicara. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan memberikan firman-Nya kepada saya. Percayakan saya dengan pesan penting yang harus disampaikan kepada orang lain. Hari ini saya merasa bahwa saya memang diubahkan Tuhan. Saya dipakai Tuhan. Kalau saya di Indonesia hari ini, saya begitu bersyukur oleh anugerahnya. Saya punya program ini. Saya bukan orang spesial. Saya dari kampung kecil, di pulau kecil di Kanada. Dengan tidak ke sekolah, dengan dulu sakit-sakitan, dalam keluarga yang miskin, merasa jelek, benar-benar mengundurkan diri daripada yang lain, minder terus, membenci diri, depresi dan yang lain-lain. Tapi itu dulu. Tapi semakin saya ikut Yesus, semakin hidup saya diubahkan. Dia ambil yang seperti kita yang suruh dibuang daripada yang lain. Dia ambil kita yang seperti bahan yang tidak berarti. Dan dia mengubahkan kita menjadi sesuatu yang cantik. Dan saya duduk di sini seperti dikatakan dalam firman ini, saya tidak bisa bermegah, saya tidak bisa sombong. Saya hanya bisa katakan itu Tuhan yang melakukannya. Itu Tuhan. Jadi kalau ada yang hari ini masih seperti saya dulu, masih seperti saya dulu dengan benar-benar kadang-kadang tidak suka siapa dirimu. Ingatlah bahwa Tuhan memandang tidak sesuai dengan cara kita memandang. Tuhan tidak merasa seperti kita merasa. Dan saya pun sendiri alami bagaimana Tuhan seperti mengejar kita. Kenapa saya bisa temukan ayat-ayat seperti ini? Karena saya merasa itu Tuhan memang kejar saya dengan firman-Nya. Saat saya tidak berpikir apa-apa, saya buka. Tiba-tiba air itu seperti lompat. Wow, menjadi hidup. Ada bagi saya. Seperti tiba-tiba benar-benar bicara kepada situasi saya, kepada diri saya, kepada hati saya. Tuhan mau lakukan itu. Mungkin kadang-kadang kita mau seperti Tuhan langsung kirim WA, Tuhan langsung kirim SMS. Memang dia tidak melakukan itu. Tapi firman-Nya itu bisa bicara kepada kita. Kadang-kadang saat saya membaca ayat-ayat seperti ini, wow. Saya merasa begitu terharu bahwa wow, benar-benar Tuhan menciptakanku. Kejadianku di dunia ini ajaib luar biasa. Saya mau kita semua menyadarinya. Nah, ada satu lagu di mana menceritakan seorang perempuan yang agak lari dari Tuhan, cari kesenangan di dunia, dan Tuhan mengejar dia dengan text from God. Ini adalah SMS dari Tuhan. Nah, jangan harap seperti itu. Tapi saya pikir kisahnya juga sangat menarik. Di mana Tuhan sampai mengirim pesan bahwa dia mengasihi, aku mengasihimu, kamu tidak sendirian. Hal-hal yang dari firman Tuhan. Nah, sampai dia meminta tolonglah mungkin jadi teman seperti di Facebook dengan orang-orang ini. Akhirnya hidupnya diubahkan. Mungkin kita bisa saksikan saja video klip yang singkat ini, Text from God. Berharga, karena Yesusku berharga. Tak ada yang mustahil bagimu bila Tuhan bekerja.
yang sempurna, ku jawab ya untuk pengampunanmu Tuhan. Kini ku berharga karena Yesusku berharga. Karena Yesusku berharga. Karena Yesusku berharga. Video klip yang sangat menarik sekali ya kita saksikan, di mana seorang perempuan muda yang lari dari para Tuhan. Tuhan kejar-kejar. Nah, seperti saya menjelaskan tadi, jangan kita harap ya tiba-tiba HP kita bunyi dengan ada WA dari Tuhan, ada SMS dari Tuhan. Jangan harap seperti itu. Tapi memang Tuhan mengejar kita semua. Itu seharusnya membuktikan kepada kita semua betapa kita berharga kepada Tuhan. Betapa kita ini adalah orang yang penting kepadanya. Sampai Tuhan hari ini, kenapa ada pemirsa menonton program hari ini? Ini bukan kebetulan, ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Ini firman-Nya pas untuk kita hari ini. Bahwa Dia memanggil kita, Dia mau kita sadar kita ada di dunia ini untuk satu tujuan. Dia yang memilih kita, Dia yang menciptakan kita, Dia mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi dampak bagi dunia ini. Jadi jangan izinkan lagi rasa minder itu untuk menghalangi kita. Saya percaya hari ini kita harus terlepas dari rasa minder. Kita harus keluar daripada ikatannya. Kita harus untuk mau hanya peduli apa yang Tuhan pikirkan. Hanya peduli apa yang Tuhan katakan. Hanya peduli bagaimana Tuhan memandang kita. Dulu saya terlalu peduli sampai nangis setiap malam. Kalau orang waktu saya akhirnya pergi ke sekolah dan orang mengatakan di sana bahwa saya jelek. Wow, saya pulang dari sekolah saya dulu menangis karena orang mengatakan saya jelek. Hari ini saya tidak peduli siapa orang itu yang memanggil saya jelek. Siapa dia? Saya tidak peduli tentang dia. Ya, dia bukan dia yang akan jadi suamiku, bukan dia yang akan menjadi kawanku. Biarkan saja dia memandang saya jelek. Yang paling penting adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta dunia, memandang saya seperti apa? Memandang dirimu seperti apa? Dia berkata apa? Berharga, mulia, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kita semua diciptakan di dunia ini dengan sangat amat baik. Tuhan tidak buat kesalahan. Dan kita diciptakan di dunia ini untuk tujuan. Makanya kenapa saya mau pemirsa terlepas dari rasa minder. Karena bukan saja kita tidak mengalami dan menikmati Tuhan dengan sepenuhnya karena rasa minder itu. Tapi itu akan menghalangi kita daripada membawa nama Yesus. Membawa kerajaannya kepada orang lain. Jadi jangan tunggu lagi. Hari ini juga harus terlepas dari itu. Bagaimana terlepas dari itu? Mengalami kasih Tuhan. Menerima firman ini. Bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin. Bahkan saya mau doakan semua pemirsa hari ini. Kalau ada yang pergumulan dengan rasa minder, mari kita berdoa saat ini. Kalau ada yang kadang-kadang merasa pemalu. Kalau ada yang kadang-kadang merasa tidak bisa dan memandang diri rendah. Itu semuanya harus stop saat ini. Harus stop. Itu tidak boleh. Karena apa yang Tuhan buat tidak boleh direndahkan lagi. Jangan merendahkan lagi ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu apa? Dirimu sendiri. Wow. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk semua pemirsa Life Unlimited. Apalagi mereka Tuhan yang memandang dirinya rendah. Yang bergumul dengan rasa minder. Yang dihalangi terus. Tuhan, saya berdoa saat ini bahwa mereka akan terlepas. Dan bebas dari ikatan itu. Dengan pewahyuan kasih-Mu, dengan pewahyuan Engkau memandang mereka berharga dan mulia. Tidak masalah pandangan dunia seperti apa, pandangan-Mu yang terpenting. Sebagai Sang Pencipta, kami terima pandangan-Mu itu masuk di dalam hati mereka. Memberikan terobosan bagi mereka saat ini. Bahwa mereka disayangi, mereka berharga, mereka itu penting, mereka dipilih dan dipanggil oleh Engkau. Dan kami memilih, kami buat keputusan saat ini bersama-sama Tuhan. Kami tidak mau merendahkan perbuatan-Mu lagi. Kami tidak mau merendahkan ciptaan-Mu lagi. Termasuk
diri sendiri engkau ciptakan dengan baik. Bahkan semua pemirsa sama-sama bisa katakan, dan kejadianku dahsyat Tuhan, perbuatanmu termasukku ajaib dan mulia. Amin. Saya berharap setiap orang pemirsa benar-benar bisa menerima itu. Benar-benar bisa percaya itu. Dan dengan kepercayaan itu, dengan pewahyuan itu, terlepas dari rasa minder. Terlepas dari rasa minder untuk berjalan dengan Tuhan. Nikmati hari raya sepenuhnya. Nikmati sukacita yang sepenuhnya. Nikmati dan masuk, berjalan, ambil langkah dalam karunia-karunia, dalam panggilan, dalam rencananya yang indah bagi hidupmu. Nikmati hidup yang tanpa batas. Itu Life Unlimited. Wow, dan mari kita belajar bersama-sama lebih lagi minggu-minggu depan di mana kita akan lanjutkan perjalanan terlepas ini bersama-sama. Kalau nikmati program ini, kalau ada kesaksian dari hari ini sesuatu terjadi, jangan lupa untuk hubungi kami, WA kami dan berikan kesaksian. Sampai kita jumpa lagi di program minggu depan. Saya Susan Huber mengucapkan thank you so much and God bless you all.